Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, para pimpinan Darun Najah, para asatidzah dan para ustadzat, para mahasiswa Universitas Darun Najah, para soimin, soimat, semuanya yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia yang fana ini dan di akhirat kelak nanti. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya dapat tugas tema yaitu tentang istiqomah. Saya akan kutip dari satu ayat surah Fussilat, yaitu ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka melakukan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepada mereka para malaikat terus mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, dan jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar mereka dengan surga yang disiapkan untuk kalian. Istiqomah adalah ats-tsabatu bil khair. Ats-tsabatu bil amalil khair. Suatu pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Paling disukai oleh Allah suatu perbuatan adalah dawamnya, berkesinambungan, terus-menerus, walaupun sedikit. Mungkin kita beramal, wirid, zikir, tiap hari duha 2 rakaat, selain yang wajib ya tentunya. Kemudian juga qobliyah, ba'diyah, kita lakukan dawam. Ini sebagai amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama, salah satu yang pernah saya ngaji dengan beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman almarhum. Katanya tanda-tanda orang yang diterima amalnya adalah dawamnya. Hari ini kita tahajud, besok tahajud.
Hari ini kita duha, besok duha, dan seterusnya. Hari ini kita baca Al-Quran, besok membaca Al-Quran. Ini tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kalau kita sedang digelayuti dosa-dosa dalam badan kita, ketika kita mau beribadah sangat malas, sangat sukar untuk kita melakukan ibadah. Kemarin rajin, besoknya malas. Kemudian kemarin lagi sangat suka beribadah, untuk lusa sangat tidak suka. Berarti ada dosa-dosa yang sedang bergumul di dalam tubuh kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dawam, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, istiqomah di sini mempunyai pengertian 3 kalau saya kutip dari tafsir Ibnul Jauzi. Pertama, al-istiqomatu ala tauhidillah. Yang kedua, al-istiqomatu ala ta'atillahi wa adai faraidihi. Dan yang ketiga adalah al-istiqomatu alal ikhlasi wal amali ilal mauti. Istiqomah ada 3 menurut tafsir Ibnul Jauzi, dan di situ banyak ulama-ulama yang berkata dan berpendapat. Salah satunya adalah dari Ibnul Jauzi tadi. Pertama yang saya akan uraikan adalah istiqomah dalam tauhid. Kita tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kita mengucapkan ini bukan sekedar ucapkan dengan lisan, dicamkan dengan hati kita, dan diamalkan dengan perbuatan kita. Jangan takut kita pertahankan tentang keesaan Allah ini. Jangan sampai di ujung hayat kita ini kita menjadi su'ul khotimah, naudzubillah. Karena banyak orang yang asbahal muslimu wa amsal kafiru. Pagi-paginya muslim, sore-sorenya kafir. Waktu kecil sampai remaja, tingkat dewasa, muslim, pas menjadi manula, sudah top, tua ompong peot, mengikrarkan dirinya adalah berkeyakinan yang lain. Banyak peristiwa di Indonesia, para pejabat, petinggi politik, para artis, masyarakat, karena hubud dunia, saking cintanya kepada dunia, akhirnya agama juga dijual oleh mereka. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu esa. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Hadirin para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah al-istiqomatu ala ta'atillah wa adai faraidillah. Istiqomah dalam taat kepada Allah. Di mana-mana kita taat, di mana-mana kita suka. Allah lagi uji kita dengan kebaikan, kita tetap istiqomah. Allah diuji, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keburukan, tetapi kita tetap istiqomah. Di dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan maut dan hidup supaya kalian diuji oleh Allah siapa yang paling baik amalnya. Ingat para hadirin hadirat yang berbahagia, sabar itu ada 3. Ada as-sabru ala ta'ah, ada as-sabru alal maksiyah,
ada as-sabru alal musibah. Dalam taat juga harus taat, harus sabar kita. Sholat harus ada tumakninahnya. Ngaji, membaca Al-Quran juga harus pakai tajwid, makhorijul huruf, sifatul huruf, pelan-pelan, tartil. Berpuasa juga harus sabar dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taat, berpikirnya tentang masalah menu, berpikirannya makanan, berpikirannya buka puasa. Tapi kalau kita taat, sabar dalam taat, tidak masalah itu bagi kita. Bahkan kita mungkin menggendong anak kita, cucu kita bawa ke KFC, kita bawa ke warung, ajak makan dia. Kita sedikit pun tidak ngiler, tidak keinginan untuk makan itu, karena kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah maksiat. Maksiat kalau zaman dulu untuk nonton dangdut koplo harus datang ke alun-alun provinsi, alun-alun kabupaten. Begitu juga layar tancap harus datang berapa kilometer ke rumah orang yang mengadakan hajat. Tapi sekarang maksiat itu ada di kantong kita, di HP kita. Kita membuka apa saja ada di HP kita. Tergantung kitanya. Kalau kita memang taat pada Allah, HP kita isinya Al-Quran, HP kita isinya tausiah, HP kita isinya solawat, HP kita isinya tentang kebaikan. Kebanyakan sih HP isinya ada TikTok, ya kan? Ada Facebook account, kemudian ada WA, IG, segala macam. Tapi semua kalau dipakai untuk dakwah gak jadi masalah. Saya juga punya itu semua, perangkat itu semua, karena memang untuk dakwah. Alhamdulillah 1-2 ketarik, yang minimal orang tahu lah tentang ajaran-ajaran Islam. Terus sabar yang ketiga adalah musibah. Musibah terjadi di mana-mana. Musibah banjir, musibah longsor, musibah kematian. Ini kalau kita sabar, insya Allah pahala kita sangat luar biasa. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Kita sabar dengan sesuatu yang menakutkan, ancaman jiwa, kemudian juga mungkin dikurangi buah-buahan, harta segala macam. Berilah kabar orang-orang yang sabar. Hadirin pemirsa, soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua tadi ya, tentang al-istiqomah ala ta'atillah. Kita taat kepada Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan kita menderita, tetap taat kepada Allah. Ketika kita di tempat tinggal kita, sholatnya sempurna, lengkap. Ketika dalam perjalanan, jarak safar, kita bisa jama' dan qashar. Ketika sehat, berdiri lengkap. Ketika tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tiduran. Tiduran tidak bisa, maka dengan isyarat. Kalau isyarat tidak bisa, pasang bendera kuning, umumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, saudara-saudara hadirat yang berbahagia, adalah al-istiqomatu ala ikhlasi wal amali ilal mauti. Istiqomah dalam ikhlas. Al-istiqomatu ala ikhlas. Ikhlas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas terhadap apa yang Allah putuskan buat kita. Jangan menyesali hidup ini. Semuanya ada hikmahnya. Ya, berbuat saja karena Allah. Kita ini diperintahnya oleh Allah berbuat. Keputusannya adalah Allah yang tentukan. Kita mencari nafkah buat anak, istri, buat keluarga, buat diri kita. Dari pagi sampai malam, dari gelap ke gelap lagi.
diputuskan oleh Allah hanya sekian. Itulah keputusan Allah. Apakah jaminan ada orang kerja dari pagi sampai pagi lagi akan dia kaya raya? Tidak ada jaminan. Ada orang cuma 5 menit, 10 menit hanya menggunakan gadget berapa miliar, berapa triliun. Apakah jaminan orang yang belajar dari gelap ke gelap lagi 24 jam dia akan pinter, akan kaya raya? Tidak ada jaminan. Ada orang hanya lulusan SD, tidak lulus SD, dia jadi pengusaha. Saya punya jamaah di Lebak Bulus, SD tidak lulus, anaknya sarjana, tapi dia jadi pengusaha bapaknya. Kita apakah nyesel? Kita marah sama Allah? Jangan sampai. Itulah keputusan Allah, kita harus ikhlas, harus sabar. Ya. Apakah jaminan ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan atau dia berdagang dari pagi sampai pagi lagi? Sekarang banyak warung yang buka 24 jam. Warung Madura itu 24 jam buka. Yang belinya cuma pagi habis pada subuh. Itu yang belinya pada isya. Apakah jaminan bahwa dia akan banyak hartanya? Belum tentu. Wah. Ada orang yang dagang berjualan tutup rumah hanya lewat online. Dia bisa melakukan barang-barangnya, barang dagangannya dengan sangat laris. Iya saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada 3 hal istiqomah tadi ya. Pertama, istiqomah dalam tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Yang ketiga adalah istiqomah dalam ikhlas dan berbuat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 3 ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ana khalqillah Subhanahu wa taala. Ada Allah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.